dablek itu. Monyet-monyet, maling-maling itu dablek. Ada yang melawan saya. Alah, raja kecil kok curhat, Pak. Ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Kau boleh melawan Prabowo, tapi nanti kau lawan ama-ama itu semua itu. Saya ingin, Bapak Jenderal, Bapak kan udah lama di dunia politik. Kalau awalnya dia nggak ada kepentingan, dia bisa jadi kawan. Giliran ada kepentingan, dia bisa jadi lawan. Faktanya, Bapak pernah menyampaikan kalau di pemerintahan saat ini ada namanya raja kecil. Seseorang dengan aturan yang berbeda. Seseorang dengan arahan yang berbeda, dengan tujuan yang berbeda. Dan yang pasti, orang yang baik, orang yang tulus, dan orang yang jujur dalam pemerintahan selalu ada perlawanan. Misi Bapak kan demi masyarakat, demi negara. Misi mereka demi pribadi, demi kelompok dan organisasi. Tapi yang pasti saya tetap optimis dan percaya di tangan Bapak, Indonesia akan jauh lebih maju. Salam, akal waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Prabowo dan Wakil Presiden Gibran alias Fufafa di acara Kongres ke-18 Muslimat Nahdlatul Ulama di Surabaya kemarin ya. Jadi Prabowo kelihatan banget emosi, memberi peringatan keras kepada koruptor yang tak kunjung sadar katanya. Jadi sampai keluar kata-kata ndablek itu monyet maling-maling nggak sadar-sadar. Jadi kesel sekali. dablek itu. Monyet-monyet, maling-maling itu dablek. Enggak sadar-sadar ya. Tapi percayalah, kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Saya katakan saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Tidak ada yang kebal hukum di Republik ini. Di bawah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Gibran dengan semua kabinet, tidak ada yang kebal hukum. Banyak netizen di sosial media ini ya menyindir siapa kira-kira yang disebut monyet maling ini. Nah, Prabowo juga ya menyinggung yaitu ada raja kecil yang melawan efisiensi anggaran. Nah, kira-kira siapakah yang dimaksud Prabowo ini ya? Pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran yang mubazir, pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia. Kita punya 330.000 sekolah. Ibu-ibu yang guru, angkat tangan. Ibu-ibu, benar nggak? Lihat sekolah-sekolah. Perlu diperbaiki atau tidak? Saya berapa hari ini lihat sekolah-sekolah. Kita punya 330.000 sekolah. Anggaran untuk perbaikan sekolah hanya cukup untuk memperbaiki mungkin 20.000 sekolah. Berapa tahun kita mau selesaikan 330.000 sekolah? Karena itu perjalanan dinas, perjalanan ke luar negeri dikurangi. Kau boleh melawan Prabowo, tapi nanti kau lawan ama-ama itu semua itu.
bandel dablek. Gak usah keluar negeri, 5 tahun gak usah keluar negeri kalau perlu. Yang perlu keluar negeri yang tugas keluar negeri, tugas belajar boleh, tugas untuk atas nama negara boleh. Jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan pakai uang sendiri. Loh, Presiden Prabowo sering keluar negeri. Saya diundang, ya kan, sebagai kepala Indonesia, kepala negara, dalam konferensi-konferensi penting oleh negara-negara yang penting, dan saya mewakili bangsa untuk mengamankan kepentingan bangsa. Cukup seminar, cukup kajian-kajian, cukup apa itu FGD, apa itu? Forum Group Discussion. Forum Group Discussion. Mau diskusi apa lagi? Itu tuh, ngentaskan kemiskinan absolut, bantu rakyat yang lapar cari makan, sekolah yang rusak perbaiki, jalan yang rusak perbaiki. Diskusi, studi banding. Mau belajar bagaimana mengentaskan kemiskinan, studi bandingnya ke Australia. Australia salah satu 10 negara terkaya di dunia. Kok belajar ke Australia? Studi banding, belajar pramuka. Ada apa belajar pramuka? Grundel, habis itu lobby wartawan, LSM suruh nyerang. Nggak apa-apa, saya lebih takut emak-emak daripada takut mereka-mereka itu. Apalagi hari ini TNU mendukung saya. Jadi kritikus politik sekaligus Ketua Umum Partai Negoro Faisal Assegaf bahkan langsung bisa menunjuk sosok raja kecil yang dimaksud Prabowo berupa melawan dan merasa kebal hukum. Jadi pernyataan Prabowo bahwa ada raja kecil melawannya itu sangat jelas sekali mengarahkan ke Bahlil. Jadi ini menurut pandangan politik Faisal Assegaf. Bukan tanpa sebab, kata Faisal Assegaf, bahwa Bahlil menjabat sebagai Menteri Energi Sumber Daya Mineral atau SDM. Baru-baru ini kan dia melarang pedagang eceran menjual LPG 3 kilo. Nah, kebijakan Bahlil ini ya membuat rakyat kalangan bawah berteriak karena berimbas pada kelangkaan gas subsidi. Terus yang lebih mengagetkan lagi, kebijakan ini ternyata inisiasi Menteri Bahlil tanpa instruksi dari Presiden Prabowo sendiri. Bahkan baru kali ini ya, Menteri Kabinet Merah Putih yang pertama membuat kebijakan yang dianulir oleh Presiden Prabowo secara langsung. Pedagang eceran yang sebelumnya dilarang kini kembali diperbolehkan menjual LPG 3 kilo. Pada ketegangan Golkar dan Gerindra terkait keonaran gas 3 kilo, Prabowo juga kian terusik oleh lakon politik Bahlil pada Gibran dan Jokowi. Jadi menurut pengamat politik ya, atau kritikus politik Faisal Assegaf ya, yang dimaksud Prabowo raja kecil yang melawan Prabowo melakukan efisiensi hampir seluruh bidang itu adalah Bahlil. Bahlil kita lihat ya, sebelumnya dia membuat kebijakan sendiri, akhirnya bocor bahwa kebijakan tersebut atas perintah Wapres dan dianulir oleh Prabowo. Dan menurut Faisal Assegaf, orang kecil tersebut atau raja kecil itu adalah Bahlil. Dan kalau kita analisa ya, di saat nanti Prabowo akan mengambil kebijakan melakukan reshuffle menteri, apakah Bahlil ini akan menjadi target reshuffle daripada Prabowo? Kalau seandainya Prabowo tidak mereshuffle Bahlil, maka sama saja Prabowo membiarkan duri di dalam kabinetnya. Bisa-bisa Bahlil ini ya bakal melakukan manuver-manuver politik yang lebih parah lagi dan akan memperburuk citra Prabowo. Sebaiknya memang
jangan Prabowo itu hanya omon-omon saja di depan publik, tegas di depan publik, tetapi tidak melakukan kebijakan apapun yang benar-benar untuk membersihkan kabinetnya dari orang-orang yang dianggap memang pro Jokowi. Jadi tuntutan adili Jokowi ini meluas berbagai daerah ya. Jadi demo serupa tampaknya akan terus merambat ke daerah lain. Jadi eskalasi diperkirakan akan terus membesar, meminta Jokowi ini untuk diadili ya. Banyak menginginkan Jokowi ini diadili. Kita tahu bahwa cukup banyak ya kejahatan Jokowi di masa kepemimpinannya. Bahkan ya salah satu tokoh sejarah revolusi Indonesia, Usman Amiruddin ya, yaitu orang Solo juga, akhirnya membongkar bobrok Jokowi. Siapa itu oligarki kapital? Ya oligarki kapital yang menjadikan Jokowi menjadi presiden itu oligarki kapital. Didanai, tapi tolong sukseskan program saya. Berarti masuknya investasi dari Cina itu ya Pak ya, yang menurut Bapak menjadi salah satu bukti penguasaan Cina itu. Itu yang masalah wilayah. Nanti yang masalah ideologi, masalah politik, perekonomian itu ada semua. Dan itu bukan porsi kami. Ya. Investasinya tadi disebutkan apa aja Pak? Di PIK atau di mana? PIK 1, PIK 2, kemudiannya wilayah lainnya dan sebagainya. Kemudian menguasai pertambangan di mana buruhnya harus Cina semua. Kemudian materialnya juga harus dari Cina semua. Nah, padahal kita besi bisa bikin sendiri, besi beton. Semen ada, kemudian buruh ada. Tapi Cina tidak mau, harus dari saya. Harus dari saya. Dan Jokowi terpaksa mau, karena yang menjadikan Jokowi ini kan oligarki kapital. Siapa itu oligarki kapital? Yang pertama terdiri dari para pengkhianat bangsa. Siapa itu pengkhianat bangsa? Elit politik kita yang punya saham besar di perekonomian. Yang kedua, 9 naga. Yang ketiga, di backup kekuatan Cina. Ini 3 ini luar biasa. Maka gerakan kami sekarang ini berbeda dengan menghadapi tahun 66 dan 98. 66-98 kami menghadapi kekuatan politik, militer, kami mampu. Ini menghadapi kekuatan modal. Kami tidak punya modal. 66-98 kami dibantu Amerika. Dibantu dana yang luar biasa. Ini Amerika enggak. Amerika bermain sama Cina untuk menikmati Indonesia. Itu yang terjadi seperti itu. Yang terjadi. Ini yang masyarakat harus tahu. Rakyat harus tahu. Jangan menutup mata, nutup telinga. Kalau Jokowi itu betul-betul dari PDI, tidak bakalan seperti ini. Tidak mungkin PDI membiarkan. Maka pada waktu minta diperpanjang atau Bu Mega kan tidak mau, karena sudah tahu kelakuannya seperti ini. Bukan di bawah kendali partai, di bawah kendali oligarki kapital tadi. Tadi kan dalam pidatonya Prabowo menyinggung-nyinggung soal raja kecil. Ada raja kecil yang merasa kebal hukum dan melawan saya katanya. Kalau kita lihat di sini ya, melawan, kemudian kebal hukum, raja kecil ya. Nah pertanyaannya siapa raja kecil tersebut? Nah, ini kata Faisal Assegaf ya. Sebagaimana diberitakan oleh rmol.id juga. Faisal Assegaf _, raja kecil itu Bahlil katanya begitu ya. Kritikus politik sekaligus ketua umum Partai Negoro Faisal Assegaf bahkan langsung bisa menunjuk sosok raja kecil yang dimaksud Prabowo berusaha melawan dan merasa kebal hukum. Pernyataan Prabowo bahwa ada raja kecil melawannya itu sangat jelas mengarah ke Bahlil, kata Faisal Assegaf, dikutip Senin 10 Februari 2025. Bukan tanpa sebab, Bahlil yang menjabat sebagai Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM baru-baru ini melarang pedagang eceran menjual LPG 3 kg. Kebijakan ini langsung membuat rakyat kalangan bawah berteriak karena berimbas pada kelangkaan gas subsidi. Yang lebih mengagetkan, kebijakan ini ternyata inisiasi Menteri Bahlil tanpa instruksi langsung dari Presiden Prabowo. Tak pelak, Bahlil menjadi Menteri Kabinet Merah Putih pertama yang kebijakannya dianulir Presiden Prabowo secara langsung. Pedagang eceran yang sebelumnya dilarang kini kembali diperbolehkan menjual LPG 3 kg. Tudingan tersebut memotret pada ketegangan Golkar dan Gerindra terkait keonaran gas 3 kg.
Prabowo juga kian terusi oleh lakon politik Bahlil pada Gibran dan Jokowi, tutur Faizal. Beberapa waktu lalu kita lihat juga ya, Bahlil cium tangan kepada Gibran Raka Buming Raka, sementara ketika bersalaman sama Prabowo sikapnya biasa saja. Saya kira ini psikologis Bahlil. Kenapa? Karena dia diangkat oleh Jokowi. Dan dia melihat Gibran sebagai putra bosnya, presidennya. Tapi dia melihat Prabowo mungkin belum change his mind. Dia masih menganggap Prabowo sebagai kolega sesama menteri. Mungkin begitu ya. Jadi mungkin Prabowo tersinggung sedikit lah. Itu pernyataan Faisal Azigab ya. Tentu analisis. Bisa benar, bisa tidak. Karena yang tahu kebenarannya tentu Prabowo sendiri. Jadi caranya adalah menganalisis ya. Raja kecil ya, bukan karena badannya kecil, tetapi dia membentuk island tersendiri. Dan itu sangat mungkin kalau orang-orang tersebut punya kekuatan tersendiri. Dan jangan lupa, Golkar adalah partai terbesar dalam koalisi, tentunya sangat diperhitungkan. Kalau seandainya ada apa-apa dengan Bahlil Lahadalia, bisa jadi kemudian seluruh Golkar menarik diri. Kalau Golkar menarik diri, kemudian di luar dia berpasangan dengan PDIP, agak berat juga. Walaupun tetap tidak minoritas, tetapi partai pertama dan kedua di luar pemerintahan. Nah itu agak berat juga ya. Omongan Prabowo Subianto ini, presiden kita, akan terbukti seandainya nanti dia melakukan reshuffle, termasuk reshuffle terhadap raja kecil. Tapi persoalannya, raja kecil ini punya gerbong, makanya dia merasa jadi raja. Jadi it makes sense kalau mengatakan bahwa raja kecil itu Bahlil. Karena yang berpotensi menjadi raja kecil pasti Bahlil. Zulkifli rasanya tidak. Jadi pastilah ketua-ketua umum partai politik yang merasa punya gerbong, punya pasukan. Tidak hanya not only money, tetapi juga punya gerbong, punya pasukan. Pertanyaannya, siapakah raja kecil yang dimaksud Prabowo? Apakah ini ada kaitannya dengan Wapres atau para menteri? Beri komentar terbaik Anda di bawah, dulur-dulur.